Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu setia dengan channel Solusi Hutang MB. Oke, kita sudah sampai di awal tahun 2024 ya. Mungkin di awal video ini atau video pertama di awal tahun 2024 ini, saya cuman pesankan buat semua teman-teman di luar sana ya, yang mana hari ini mungkin ya, kalau soal hutang-hutang saya yakin banget mungkin masih banyak yang belum terselesaikan, masih banyak yang belum lunas ya. Dan doa kalian semuanya saya yakin juga pengen di tahun ini semua hutang-hutang lunas. Hutang-hutang ini lunas bukan hanya kita berdoa saja, tidak, tapi kita lanjutkan juga dengan usaha ya. Kita bekerja yang selama ini mungkin Anda hanya menikmati kesusahan menurut versi Anda gitu, tapi di balik kesusahan itu Anda hanya berdiam diri, berada di rumah, yang mana kesusahan itu tidak akan pergi dari hidup Anda. Tapi mulai hari ini, mumpung kita di awal tahun, sesegera mungkin buat teman-teman semuanya, umumnya yang sudah terlilit hutang pinjol, yang sudah terlanjur terjebak di hutang pinjol, ayo, kalau Anda pengen hutang piutang ini lunas, ayo kita berusaha, ayo kita bekerja, pulihkan hidup Anda kembali. Walaupun hasil pekerjaan Anda nanti belum tentu bisa untuk menutupi utang-hutang pinjaman online, paling tidak kita sudah mencoba untuk bekerja, berusaha. Minimal kebutuhan hidup kita dapat terpenuhi ya. Mungkin kalau untuk dari saya itu yang paling utama. Dan habis itu buat teman-teman semuanya juga saya sampaikan juga buat Anda, jangan sampai ya, walaupun Anda baru jatuh tempo di tanggal 1 Januari 2024 ya, ataupun di bulan Januari ini ya, jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Ini saya tekankan ini, mumpung kita masih di awal tahun. Sumber permasalahan terbesar adalah akibat Anda selalu gali lubang tutup lubang. Makanya hentikan gali lubang tutup lubang. Tidak ada lagi yang aneh-aneh ya. Tidak perlu menggunakan jasa-jasa yang mana jasa itu malah merugikan diri Anda ya. Jasa joki pinjol, jasa penghapusan data, jasa negosiasi hutang, jasa backup data, tidak perlu Anda ikuti. Kenapa? Karena Anda ini tidak mampu bayar ya. Duit Anda tidak ada, tapi di balik jasa ini semuanya berbayar. Walaupun ada yang berbayar dengan data Anda sendiri. Ya, Anda ingat di video saya tahun-tahun lalu ya, saya menyampaikan di situ, pinjol ilegal Anda ambil, habis itu tidak Anda bayar, itu nggak jadi masalah ya. Tapi yang jadi masalah adalah penjualan data Anda. Karena pinjol ilegal ini bukan hanya meminjamkan uang kepada Anda, tapi mereka ingin menambang data Anda, dan nilai dari data Anda itu sangat tinggi. Jadi ini hati-hati. Makanya tidak ada cerita lunasi pinjol legal dengan ilegal. Kalau Anda ada salah masuk komunitas, salah masuk channel, atau salah masuk grup, sebisa mungkin keluarlah. Daripada Anda diajak untuk meminjam-minjam di tempat lain ya. Itu saya tekankan buat teman-teman semuanya, mumpung kita masih di awal tahun. Jadi hati-hati dengan tindakan Anda. Jangan terlalu menunjukkan suatu kepanikan. Kalau misalnya Anda pengen mencari solusi ya, mungkin Anda tidak tahu apa profesi orang ini, bagaimana dia memberikan Anda solusi, Anda bisa mendengar dulu tanpa harus buru-buru masuk ke typing. Saya perhatikan Anda seperti itu. Anda buru-buru, sementara mereka mengincar data Anda ya. Memang Anda tidak dirugikan, dari segi uang tidak dirugikan, tapi data Anda akan mereka manfaatkan. Ini harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Dan jangan sampai kita gali lubang tutup lubang dengan cara yang seperti itu. Bahkan cara yang Anda pinjam di pinjol legal, Anda ambil pinjol ilegal aja, itu sudah salah. Apalagi dengan dibantu orang lain ya. Ini tolong dikondisikan buat teman-teman semuanya, mumpung kita masih di awal tahun. Saya tidak pengen lagi ada nanti yang menyampaikan, "Bang,
Saya terjebak bang, lebih dari 10 aplikasi. Ini akibat kecerobohan saya bang, akibat ketidaktahuan saya gampang percaya dengan orang bang. Akhirnya saya diarahkan lagi untuk minjam di pinjol legal berikutnya bang, dengan dalih semi legal. Jadi nggak usah ikut rombongan perampok online. Ya, mereka merampok itu dengan memanfaatkan data Anda. Kalau dia merampok dengan menggunakan data mereka nggak ada masalah. Tapi mereka merampok dengan menggunakan data orang lain di balik ketakutan orang itu sendiri. Ini harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Dan habis itu saya sampaikan juga semuanya, saya bukain buat Anda semuanya. Tentang DC datang ke rumah. Ya. Ini harus teman-teman tanamkan dalam pemikiran. Itu bukan satu hal yang menakutkan. Jangan ini dijadikan sumber masalah untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Saya selalu sampaikan sama Anda, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh debt collector datang ke rumah. Tapi kalau konsepnya sejak awal Anda sudah ketakutan, sejak awal Anda sudah kebingungan, nggak bisa Anda lagi memahami apa-apa saja yang harus mereka bawa atau yang harus kita pertanyakan ketika kita berhadapan langsung dengan debt collector. Jadi mulai hari ini stop ketakutan Anda tentang DC datang ke rumah. Ya, permasalahannya cuman ada satu. Anda belum mampu jujur, Anda belum mampu terbuka dengan orang sekitar. Itu saja permasalahan Anda. Coba cari momen-momen tertentu, mumpung kita di awal tahun, cari momen-momen tertentu, Anda terbukalah pada keluarga. Ya, pada keluarga, pada orang tua, pada suami. Coba cari momen-momen tertentu. Supaya apa? Supaya Anda tidak dihantui dengan satu kata, kapan DC datang ke rumah. Kalau Anda sudah jujur dan terbuka, Anda tidak perlu takut lagi. Anda tidak perlu cemas lagi. Saya tahu kok. Ya, Anda takut didatangi DC ke rumah, yang Anda takutkan adalah jangan sampai orang tua saya tahu. Jangan sampai saudara saya tahu. Jangan sampai suami saya tahu. Dan sekarang tolong Anda kasih tahu. Supaya apa? Supaya Anda tidak dibebankan dengan satu kata, kapan DC datang ke rumah. Ya, kalau memang Anda belum mampu untuk terbuka, cari momen-momennya. Mumpung kita di awal tahun loh. Jadi sesuatu itu bisa kita wujudkan mulai dari angka 1 ini. Ini 1 Januari. Ya, ini buat teman-temanku semuanya, terutama Anda yang sudah menjadi subscriber dari Solusi Hutang MB. Dan habis itu juga buat teman-teman semuanya tentang penyebaran data. Ya, mungkin selama ini penyebaran data itu adalah hal yang menakutkan juga bagi diri Anda. Iya, benar. Siapa yang tidak takut dengan nama baik dia tercemar? Siapa yang tidak takut foto-foto yang gak wajar pun dikirimkan kepada orang-orang sekitar? Tapi percayalah, Anda pahami moto Solusi Hutang. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Kenapa saya ambil hal itu? Kalau kita mengambil lebih baik malu sesaat, ya, itu data kita disebar, orang sekitar kita tahu bahwa kita berhutang. Memang itu adalah satu keburukan. Tapi Anda sedang membangun juga sebuah kebaikan di balik keburukan itu. Kok bisa, Bang? Ya. Karena dengan adanya penyebaran data kepada kontak Anda, secara tidak langsung Anda telah memberikan informasi bahwasannya jangan pernah meminjam di pinjaman online. Ini resikonya. Ya, ini efeknya. Berarti di balik yang dipermalukan Anda itu ada kebaikan di dalam itu. Ya, dengan seperti itu orang sekitar Anda bisa memahami, oh, ternyata pinjaman online seperti ini ya. Ngeri juga ya. Jadi dia yang seharusnya mau meminjam di pinjaman online, dengan adanya penyebaran data Anda tadi menjadi tidak jadi meminjam. Makanya lebih baik malu sesaat. Daripada kita batasi, kita tidak pengen data kita disebar, kita tidak pengen orang sekitar kita tahu, kita akan diperalat. Kita akan diperas dengan uang perpanjangan, uang cicil, ya, atau uang pelunasan yang mana itu tidak melunasi hutang-hutang kita sendiri. Akhirnya apa? Kita akan berada pada titik mentok. Orang-orang yang sudah capek dengan gali lubang, itu bukan berarti dianya yang bosan gali lubang, ya, tapi penggalian dia sudah tidak membuahkan hasil. Sudah tidak ada lagi aplikasi yang mencairkan.
Makanya mereka berhenti gali lubang. Ya, bukan dianya yang sendiri yang berhenti, tidak. Karena tidak ada lagi aplikasi yang cair untuk dia. Akhirnya apa? Setelah aplikasi tidak ada yang cair, dia memilih untuk berhenti bayar. Daripada hutang ini meluas, daripada hutang pinjol 1 menjadi 3, dari 3 menjadi 9, ya. Akhirnya di pas 9 nanti Anda gagal bayar juga, mendingan di angka 1 Anda gagal bayar. Ya, itu yang perlu dicerna buat teman-teman semuanya. Saya berharap dengan bergantinya tahun ini, masuknya tahun 2024, segala keburukan yang terjadi di 2023 kita jadikan sebagai pengalaman, sebagai batu loncatan untuk hidup kita yang jauh lebih baik lagi buat kedepannya. Kalau untuk urusan pinjol, Anda yang penting jangan gali lubang tutup lubang aja. Anda galbay nggak ada masalah, risikonya cuma 1. Belum ada berubah risikonya sampai detik ini. Fintech data center khusus P2P, ya, untuk pay later kemungkinan akan masuk ke BI checking. Udah sampai di situ cuman risikonya. Tapi jangan tambah-tambah di dalam diri Anda sendiri. Saya tidak pengen lagi seperti kasus yang terjadi di daerah Bali kemarin 29 Desember, yang mana Pak Sutri nekat mengakhiri hidup. Saya tidak pengen lagi mendengar hal-hal ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang MB, tolong tanamkan ini, sepakat semuanya. Mumpung kita di awal tahun, robah diri Anda. Gak usah berhutang-berhutang lagi, gak usah takut dengan BI checking, gak usah takut dengan desi datang ke rumah. Ya, saya berharap semua permasalahan Anda terselesaikan dan Anda diberikan kemudahan dan rezeki Anda berlimpah untuk awal tahun ini. Sampai nanti kita pergantian tahun juga, hidup Anda pulih. Hidup yang semulanya hancur di tahun 2023, di tahun 2024 ini kita perbaiki semuanya. Ya. Dan silahkan isi juga buat teman-teman semuanya apa doa terbaik Anda di awal tahun ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.